Mas, kenapa sih belut yang ada di saya banyak yang mati? Oke, yang perlu dipahami adalah dalam budidaya belut pertama-tama adalah penyiapan medianya. Jadi paling penting dalam budidaya belut adalah medianya harus benar-benar sudah jadi ya, karena sangat riskan atau beresiko tinggi kematian secara perlahan. Jadi matinya nggak sekaligus, tapi bertahap, 1 ekor 2 ekor itu kalau medianya belum jadi gitu. Dulu saya juga pernah mengalami hal seperti itu, tapi lambat laun setelah dipelajari, oh ternyata ada masalah di air, ada masalah di pH, ada masalah di ternyata kolam lumpurnya belum siap. Nah jadi kalau misalkan saya jual belut yang sudah lemas pun nggak mungkin ya, karena saya juga menjaga kualitas. Buktinya adalah belut-belut yang di sini sehat, dan saya pengen memberikan contoh kepada teman-teman semua belut yang berhasil adaptasi dari pembudidaya terus masuk ke kolam kita seperti apa. Jadi belut-belut yang sudah beradaptasi itu dia akan membuat sarang. Contohnya kita cari ya, coba ya. Wah, ini ada nih. Nah, ini kalau bisa dilihat ya, contohnya seperti ini, belut yang sudah jadi. Dia akan membuat sarang. Nah, seperti itu. Nah, ini juga perlu dikasih makanan, teman-teman. Harus perlu dikasih makanan. Nah, itu ada lagi. Kelihatan kepalanya ya. Nah, itu. Ini belut yang sudah jadi, dia bersarang ya, membuat lubang. Nih, ini hidup. Nah, ini kalau disenggol kepalanya mundur, masuk ke dalam lubang. Jadi belut yang dari kami itu sehat-sehat, bapak-bapak, ibu-ibu. Cuman memang kita keterbatasannya adalah dalam menjelaskan ya ke sobat-sobat yang mau berbudidaya. Terkadang medianya belum jadi, kurang sabar, mereka sudah menebar bibit, jadi banyak yang mati. Nah, ini juga dikasih ikan-ikan ya buat makan. Ini juga doyan ikan. Eceng gondok ini fungsinya sebagai peneduh ya teman-teman, dan kadang juga mereka naik ke atas eceng gondok sini. Ini nanti kalau lebih malam lagi dia biasanya keluar cari makan karena dia nokturnal ya teman-teman. Ini ada lubang besar di situ, pasti belutnya besar. Jadi macam-macam. Nih, ini juga ada kolam satunya lagi. Nah, saya juga pengen menjelaskan di sini juga kok ada kolam yang nggak pakai lumpur, Mas. Jadi budidaya belut itu ada berbagai macam. Bisa juga dengan media full air bersih, tapi tetap harus dikasih peneduh karena dia juga butuh tempat meneduh ya. Ini buat ukuran yang besar-besar. Nah, ini fungsinya eceng gondok juga kayak gini. Ini buat sembunyi belut-belutnya. Seperti ini teman-teman. Nah, ini full air bersih. Kebetulan airnya sedang saya matikan karena kalau di record suaranya bising ya airnya. Ini kolam, kalau saya menggunakan full air bersih ini buat penampungan belut-belut yang ukuran konsumsi. Nah, itu. Kemudian ini buat kolam bibitan khusus teman-teman yang pesan bibitan. Saya tampung dulu di sini, ambil dari kolam lumpur, tampung dulu ke sini seperti itu. Nah, kolam pembesarannya di mana? Nah, kolam pembesarannya ada di sini. Saya pakai media lumpur ya.
ke media lumpur. Nah, seperti ini. Jadi ini dibiarkan saja sampai besar. Nah, nanti kalau sudah besar yang konsumsi dipindah ke sini. Kalau yang bibitan masukkan ke sini, nanti sudah besar baru masukkan ke sini. Seperti itu. Jadi insya Allah belut-belut yang dari kami, dari Kretia Belut, segar-segar. Nah, ini saya ada beberapa sampel buat belut yang mau dikirim ya. Ini pesanan. Nah, ini diadaptasikan dulu, atau istilahnya adalah diaklimatisasi. Ini dikasih aerator biar dia tetap segar ya. Kasih aerator, usahakan tetap ada oksigen karena ini airnya tidak mengalir, jadi butuh oksigen. Tetap butuh oksigen, yang namanya makhluk hidup. Ikan juga butuh oksigen. Bangsa ikan dia menyerap oksigen itu melalui insangnya ya teman-teman. Jadi kalau ikan itu menyerap oksigen lewat insangnya, diikat oleh insang lalu diserap oleh tubuh, sama seperti ikan-ikan yang lain. Nah, dia juga butuh oksigen ya. Nah, ini pesanan untuk yang ukuran konsumsi ya teman-teman. Tetap dikasih oksigen juga, cenggondok, fungsinya banyak macam-macam. Jadi seperti itu ya teman-teman. Insya Allah kalau beli di Kretia Belut ya sehat-sehat. Masalah di sananya hidup atau enggak ya tergantung teman-teman maintenance-nya gimana, perawatannya seperti apa, seperti itu. Kita juga bisa konsultasi, sharing-sharing ke kita, Mas ini medianya sudah bisa apa belum gitu. Jangan tiba-tiba medianya belum jadi, masih banyak gasnya, lumpurnya belum jadi, dikasih belut ya biasanya mati gitu. Seperti itu teman-teman. Nah, ini kolam khusus buat mija, jadi isinya kecil ya, untuk menghasilkan, untuk memproduksi bibitan. Seperti itu teman-teman. Nah, nanti khusus yang ukuran konsumsi dibesarkan di kolam yang ujung sana, seperti itu.